Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID di Indonesia. Indonesia melawan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Desember 2019, Cina melaporkan kepada WHO bahwa muncul virus baru yang diduga berasal dari pasar hewan liar di kota Wuhan, Cina. Kemudian semakin hari virus ini terus menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 2 Maret, Indonesia melaporkan kepada WHO kasus pertama sekaligus kasus kedua COVID di Indonesia. Setelah 2 warga Depok tertular akibat melakukan kontak fisik dengan WNA Jepang. Setelah merebaknya kasus pertama dan kedua, penyebaran COVID di Indonesia sangatlah cepat. Jumlahnya pun naik hingga tanggal 28 Maret 2020, pasien positif corona telah mencapai 1.155 pasien positif corona menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Angka ini masih bisa melonjak naik apabila kita berdiam diri dan masa bodoh menghadapi pandemi ini. Mari kita belajar dari kesalahan Italia. Mereka sekarang kebingungan dan kewalahan menghadapi pandemi ini akibat dari masyarakatnya yang ngeyel. Padahal himbauan tentang COVID-19 dan anjuran rajin mencuci tangan telah digaungkan oleh pemerintahnya di tiap-tiap kota di Italia. Namun sayang, anjuran hanya anjuran, himbauan hanya himbauan. Masyarakatnya tidak peduli akan hal itu. Mereka menyepelekan bahwa COVID ini dapat menyebar ke negaranya. Mereka masih tetap kumpul-kumpul, party-party, nongkrong-nongkrong, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana cara kita mencegah penyebaran COVID-19 ini di Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan Italia di negara kita? Sesuai anjuran pemerintah, kita dianjurkan melakukan yang namanya social distancing. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, karena dengan menjaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter, kita dapat menghindari paparan droplet yang mungkin membawa virus COVID-19. Yang kedua, hindari kerumunan dan keramaian, entah itu event-event besar, konser, kelas, transportasi publik, tempat wisata, mal, atau tempat kerumunan lainnya. Yang ketiga, tetap di rumah. Upayakan untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing, seperti belajar di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat, berjemur. Luangkanlah waktu untuk berjemur minimal 15 menit, karena ini akan bisa melemahkan virus yang menempel pada tubuh kita. Di sini saya mempunyai simulasi kurva penyebaran COVID menurut Washington Post. Ini adalah gambaran ketika satu orang terinfeksi virus, maka dia akan menularkan kepada yang lainnya, dan seterusnya. Dan di sini gambaran ketika orang udah sembuh, itu akan membuat imunitas dia kebal, dan kemungkinan untuk terpapar virus ini kembali pun sangat minim. Nah, di sini gambaran jika kita beraktivitas seperti biasa, kurvanya melonjak naik. Ketika satu orang menyebarkan virus kepada orang lainnya, ini akan membuat virus menyebar secara massal, masif, dan cepat. Dan rumah sakit akan overload sehingga banyak
orang yang meninggal di luar rumah sakit. Nah, di sini kalau kita melakukan lockdown, mengunci semua akses keluar masuk, walaupun orang sakit dan tidak sehat bercampur, tapi masih tergolong cukup aman karena tidak ada potensi virus dari wilayah lain, dan memberi waktu buat orang-orang yang sakit dapat masuk rumah sakit, dan akhirnya kurvanya pun akan melandai. Ini jika kita melakukan social distancing. Ketika kita melakukan segala aktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, olahraga di rumah, beribadah di rumah, ini akan menekan angkanya. Nongkrongnya ditunda, keluarnya kalau nggak perlu nggak usah keluar. Dan di sini jika kita menerapkan ekstrim social distancing, ketika kita sangat minimal sekali keluar dari rumah, lebih-lebih dari social distancing yang biasanya, ini akan menekan sangat drastis kurvanya. Di sini saya memiliki gambaran. Kita lihat di sini, ketika kita melakukan social distancing dan extreme distancing, kurvanya landai sekali. Maka dari itu, marilah kita mengurangkan beban para tim medis yang berjuang di garda terdepan untuk melawan virus ini dengan cara berdiam diri di rumah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.